Perkenalkan, nama saya Ludovicus Setiawan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana situasi perekonomian di Indonesia. Untuk lokasi saya di sini, saya berada di depan kantor gubernur yang ada di Malioboro. Baik, perekonomian suatu negara dapat dikatakan mengalami perkembangan dan peningkatan pertumbuhan apabila yang dicapai pada saat ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat dari perubahan PDB di tingkat nasional dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dipahami yakni pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan peningkatan produksi baik barang maupun jasa pada kurun waktu tertentu. Untuk mengetahui pertumbuhan waktu tersebut dapat diketahui melalui bertambahnya produksi barang industri, jumlah sekolah, meningkatnya infrastruktur, meningkatnya sektor jasa, dan meningkatnya produksi barang modal. Setiap negara akan berupaya untuk menaikkan dan melakukan hal yang terbaik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang optimal. Negara selalu menargetkan laju pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Indonesia merupakan negara berkembang yang berupaya untuk menaikkan laju pertumbuhan ekonominya untuk kesejahteraan masyarakat dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, realistisnya manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dapat dinikmati seluruh masyarakat. Indonesia merupakan negara berkembang yang kondisi perekonomiannya diiringi dengan jumlah pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data dari BPS, tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi pada Agustus tahun 2020 yaitu sebesar 7,07%. Masalah pengangguran ini merupakan masalah yang mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Angkatan tenaga kerja yang tidak mampu dipenuhi oleh lapangan pekerjaan adalah penyebab dari adanya pengangguran. Dampak pandemi juga menjadi penyebab meningkatnya pengangguran di Indonesia karena adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tingkat pengangguran menjadi faktor pertumbuhan di Indonesia karena pendapatan negara akan berkurang karena pendapatan nasional diukur dari seluruh persentase pendapatan yang berpenghasilan dibagi seluruh jumlah penduduk di Indonesia. Kemudian, perkembangan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan jumlah produksi yang dihasilkan suatu negara atau perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan dan ditunjukkan dengan kenaikan pendapatan nasional dalam jangka waktu tertentu. Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi atau kebutuhan pada warga negaranya. Peningkatan penyediaan barang ekonomi itu juga didukung dengan adanya kemajuan teknologi, penyesuaian institusional dan ideologis terhadap permintaan di tengah masyarakat. Penyebab utama dari pertumbuhan ekonomi yaitu tersedianya sumber daya dan adanya peningkatan efisiensi dari penggunaan sumber daya tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan tingkat kemajuan dalam sebuah negara dalam waktu tertentu. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara semakin terwujud. PDB menurut Lapangan Usaha Indonesia mengalami perubahan dalam waktu 5 tahun terakhir. Berbagai sektor mengalami penurunan maupun kenaikan pertumbuhan di setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik, PDB Indonesia pada tahun 2017 sebesar 5,07%, tahun 2018 5,17%, tahun 2019 menurun menjadi 5,2%. Tahun 2020 semakin menurun mencapai minus 2,07% dan kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 3,69%. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi ini terutama pada tahun 2020 disebabkan karena kasus COVID-19 yang meningkat drastis. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun di tahun 2020. Hampir seluruh sektor PDB yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Sektor yang paling berdampak karena adanya pandemi COVID ini yaitu transportasi dan pergudangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Laju pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan pada tahun 2020 sebesar minus 15,05%, sedangkan laju pertumbuhan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar minus 10,26%. Pandemi COVID tentunya membatasi aktivitas masyarakat sehari-hari.
pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang untuk mengurangi penyebaran virus COVID, mulai dari PSBB, PPKM, lockdown regional, dan sebagainya. Di tahun 2021, perekonomian dapat kembali pulih dengan nilai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69%. Adanya pelonggaran kebijakan terkait pembatasan beraktivitas masyarakat yang dikeluarkan pemerintah ini dapat membuka roda perekonomian kembali pulih. Pemulihan perekonomian ini didukung pula dengan terselenggaranya program vaksinasi. Sektor yang menjadi penyumbang laju pertumbuhan ekonomi terbesar di 2 tahun, yaitu informasi dan komunikasi, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Laju pertumbuhan ekonomi sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,61% di tahun 2020 dan 6,81% di tahun 2021. Sedangkan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,56% di tahun 2020 dan 10,46% di tahun 2021. Kemudian selanjutnya perkembangan stabilitas ekonomi di Indonesia. Stabilitas ekonomi merupakan dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dengan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas ekonomi sangat penting untuk memberikan kepastian usaha kepada siapa saja terlibat sebagai pelaku ekonomi. Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian di tengah masyarakat. Ketidakstabilan ekonomi membuat keraguan bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan aktivitas ekonomi khususnya dalam jangka panjang. Kemudian pandemi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata termasuk dalamnya itu transportasi, hotel, dan maskapai penerbangan. Berdasarkan data di atas, jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia. Jadi pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebanyak 14,39 juta wisatawan. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Indonesia sebanyak 15,810 juta wisatawan. Kemudian pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebanyak 16,106 juta wisatawan. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebanyak 4,52 juta wisatawan. Berdasarkan data tersebut, tentunya akan mempengaruhi stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu pendapatan nasional. Tahun 2020 merupakan puncak peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia yang mengakibatkan menurunnya kunjungan wisatawan di Indonesia. Adanya penurunan kunjungan wisatawan ke Indonesia ini juga diiringi dengan penurunan pendapatan nasional di sektor pariwisata termasuk transportasi. Stabilitas ekonomi tentunya akan mengalami perubahan karena adanya perubahan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia tersebut. Kemudian saya akan membahas mengenai perkembangan ketenaga kerjaan di Indonesia. Penduduk yang berada dalam usia kerja disebut sebagai tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 berbunyi bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jadi pada umumnya penduduk di dalam suatu negara dibedakan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk yang disebut tenaga kerja di Indonesia berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Isu pengangguran merupakan masalah yang selalu dihadapi di setiap negara. Faktor utama dari adanya pengangguran yaitu lapangan pekerjaan yang tidak mampu menampung angkatan kerja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah pengangguran di Indonesia cukup besar. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 5,50%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 sebesar 5,30%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebesar 5,23%. Kemudian tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 7,07%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2001 sebesar 6,49%. Pandemi COVID dan berbagai varian virus salah satu penyebab mengapa pengangguran di Indonesia meningkat. Banyak tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan tenaga kerja atau PHK dengan tempat di mana mereka bekerja sebagai akibat dari pandemi. Pengangguran melonjak pada tahun 2020, di mana kasus COVID yang sangat meningkat. Namun pada tahun 2021 tingkat pengangguran dapat mulai teratasi seiring dengan kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Pemerintah mulai memberikan kelonggaran kepada perusahaan besar maupun kecil serta UMKM melakukan aktivitas ekonominya kembali. Jadi berdasarkan penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa
Laju pertumbuhan Jadi berdasarkan penjelasan yang saya dalam video ini dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada umumnya mengalami penurunan akibat dari pandemi Covid. Banyak sektor-sektor yang berdampak akibat adanya pandemi Covid-19 tersebut, baik industri besar maupun industri kecil. Adanya pandemi ini menghalangi aktivitas masyarakat sehari-hari. Banyak masyarakat juga yang kehilangan pekerjaan karena adanya pembatasan sosial. Indonesia telah berusaha memulihkan kembali perekonomian dengan pelonggaran kebijakan terkait aktivitas masyarakatnya. Hal ini juga didukung dengan program vaksinasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima